Halo, saya Kailani Faritama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang media massa dan demokratisasi. Jadi, mari kita simak bersama-sama. Di Amerika Serikat, media massa sering disebut sebagai pilar keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hal ini karena media mempunyai pengaruh besar dalam politik Amerika. Menurut Dennis McQuail, media massa adalah sumber informasi dan hiburan yang dihasilkan oleh organisasi media dan disampaikan melalui berbagai platform, seperti cetak, elektronik, dan digital. Media massa penting karena menunjukkan apakah sebuah negara demokratis atau tidak. Jika media di negara tersebut bebas mengekspresikan pendapat dan beropini, berarti negara tersebut demokratis. Sebaliknya, jika media selalu dikontrol oleh pemerintah dan tidak bebas, maka negara itu menunjukkan negara tersebut yang tidak demokratis. Hal ini terjadi karena media sangat dipengaruhi oleh sistem politik di sekitarnya. Di negara demokratis, media lebih bebas, sedangkan di negara otoriter, media cenderung dikendalikan. Namun, media juga bisa berperan penting dalam mendorong proses demokratisasi. Dalam tugas individu tentang sistem politik Indonesia kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran media massa dalam demokrasi. Mari kita simak bersama-sama. Pendahuluan. Sebelum membahas hubungan langsung antara media massa dan demokrasi, mari kita lihat dulu seberapa besar pengaruh media massa terhadap masyarakat dan pemerintah. Kenneth Newton dan Jamie Vanderbilt menjelaskan 4 teori tentang pengaruh media massa. Pertama adalah teori penguatan. Teori ini mengatakan bahwa pengaruh media massa sangat kecil. Media hanya mencerminkan dan memperkuat opini yang sudah ada di masyarakat. Jadi, yang sebenarnya menciptakan opini adalah masyarakat, bukan media. Kedua, teori penentuan agenda. Teori ini menyatakan bahwa media massa tidak bisa menentukan apa yang kita pikirkan, tetapi bisa mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Media mempunyai agenda sendiri dalam menyajikan berita, sehingga kita mempengaruhi masyarakat dan pemerintah. Ketiga, teori priming dan framing. Dalam teori priming, media mempengaruhi kita dengan lebih fokus pada isu tertentu. Misalnya, dalam pemilihan presiden antara Barack Obama dari Demokrat dan John McCain dari Republik. Dalam teori framing, media mengatur bagaimana suatu isu dipahami oleh pembaca, pemirsa, atau pendengar dengan memberikan kerangka makna tertentu. Keempat, teori efek langsung. Teori ini berpendapat bahwa media mempunyai pengaruh langsung pada sikap dan perilaku seseorang, termasuk perilaku politik. Di sini, media bukan hanya mencerminkan realitas, tetapi juga mempengaruhi dan memberikan makna pada realitas tersebut. Demokratisasi dan media massa pasca Orde Baru. Pandangan bahwa media massa sangat dipengaruhi oleh sistem politik terlihat jelas di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah sangat ingin membangun pemerintahan yang stabil dan efektif. Mereka melakukan ini dengan membangun negara yang kuat dan mengendalikan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat, termasuk media. Philip Schmieder menyebut ini sebagai state corporatism. Di negara seperti itu, kekuatan-kekuatan di luar pemerintah, termasuk media, diorganisasi, dikendalikan, dan dibatasi gerakannya. Wartawan diatur dalam satu organisasi saja, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Hal serupa juga terjadi pada Serikat Penerbitan Surat Kabar dan Majalah. Dengan cara ini, pemerintah bisa mengontrol wartawan dan pemilik media dengan lebih mudah. Pemerintah Orde Baru tidak menerima kritik tajam dari media, karena dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan. Mereka juga melarang berita yang menyentuh isu SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Majalah Tempo dan tabloid Detik adalah contoh media yang dianggap menentang pemerintah, sehingga harus dikeluarkan dari sistem negara korporatis tersebut. Tentunya Orde Baru mengubah banyak hal, termasuk kebebasan dalam media. Media menjadi lebih bebas dan berperan penting dalam proses demokratisasi, serta jatuhnya Orde Baru. Media melaporkan krisis ekonomi yang menjadi salah satu pemicu utama perlawanan terhadap pemerintah otoriter. Setelah Orde Baru, media massa mencerminkan dinamika masyarakat,
termasuk dinamika politik. Media dengan cepat dan luas menyiarkan peristiwa-peristiwa penting tanpa sensor yang ketat seperti sebelumnya. Acara talk show tentang berbagai isu muncul di mana-mana, baik di televisi maupun di radio. Masyarakat juga bisa aktif memberikan informasi tentang apa yang terjadi di sekitarnya dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Media mengontrol dan dikontrol. Pers mempunyai peran penting dalam menjalankan pemerintahan demokratis. Di negara-negara demokratis, pers tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga memainkan peran politik. Dalam sistem politik yang demokratis, kritik dan dukungan adalah hal yang penting. Kritik membuat pemerintah lebih hati-hati, responsif, dan bertanggung jawab dalam membuat kebijakan. Di sisi lain, pers juga bisa memberikan dukungan kepada elit atau kebijakan tertentu. Peran media massa dalam politik demokratis bisa dilihat saat pemilu. Media bisa mempublikasikan berbagai isu dan program yang ditawarkan oleh calon atau partai. Citra positif di media bisa memperkuat pilihan seseorang, atau bahkan mengubah pilihan seseorang dari satu politisi ke partai yang lain. Politisi semakin banyak menggunakan media massa untuk membangun relasi dengan masyarakat demi mendapatkan dan mempertahankan dukungan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah iklan politik dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2003, Partai Golkar hanya memasang 165 iklan, tetapi pada tahun 2008 meningkat menjadi 3.881 iklan, dan pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 16.293 iklan. Masalah muncul ketika calon atau partai memiliki banyak uang bisa memasang iklan lebih banyak di media massa. Sedangkan yang tidak mempunyai modal, kesulitan mempromosikan diri. Media massa menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka harus memberi akses dan kesempatan yang adil kepada semua pihak, sedangkan di sisi lain, mereka membutuhkan biaya besar untuk beroperasi. Akhirnya, media cenderung memihak calon atau partai yang banyak memasang iklan. Kesimpulan, Setelah jatuhnya Orde Baru, media massa mempunyai peran penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, media dikontrol ketat oleh pemerintah, tetapi sekarang media bisa berkembang bebas tanpa dikontrol yang kuat. Meski begitu, media massa tetap tidak bisa lepas dari hukum pasar. Di satu sisi, media harus mencerminkan berbagai suara dalam masyarakat dan menjaga demokrasi. Sedangkan di sisi lain, media sering berpihak pada kelompok tertentu, baik karena pemilik modal yang mengendalikan mereka, atau karena iklan dipasang oleh pihak yang mempunyai banyak uang. Mari kita menggunakan media massa sesuai dengan kebutuhan kita dan jangan terlalu berlebihan. Tetap menjaga negara kita untuk menjadi negara demokratis. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.